Kok susah banget ya konsistennya? Baru aja nyobain sehari, 2 hari, 3 hari, udah males lagi. Mana katanya pengen sungguh-sungguh bentuk kebiasaan. Tapi kok baru beberapa hari udah bubar? Terus gimana dong solusinya? Ayo simak di video kali ini. Hai, balik lagi bareng gua Umar di channel Pembelajar Produktif yang membahas seputar pengembangan diri dan produktivitas. Silahkan simak konten-konten lainnya yang ada di Instagram, TikTok, serta podcast kita di Spotify. Ketika kita membentuk kebiasaan baru, tentunya kita pingin untuk bisa konsisten. Tapi tidak mudah, tidak gampang. Realita tidak seindah ekspektasinya. Biasanya ketika kita mau mulai membentuk kebiasaan baru, biasanya tuh awal tahun ya, misalnya mau lebih rajin olahraga, mau pola hidup sehat, mau lebih banyak menabung, mau lebih banyak membaca, mau banyak belajar, mau coba meditasi, journaling, yoga, dan banyak lagi kebiasaan-kebiasaan baru yang mau kita bentuk. Hari pertama masih semangat karena baru memulai, hari kedua pun semangat, hari ketiga masih semangat untuk membentuk kebiasaan baru ini. Hari keempat mulai malas. Hari kelima mager, aduh kayaknya nggak usah dulu deh, hari ini skip dulu. Hari ke-6 nggak dilakuin, hari ke-7 udah hilang. Awalnya semangat sekali untuk membentuk kebiasaan, tapi tak lama langsung hilang. Di awal menggebu, di akhir berdebu. Apakah lo pernah ngerasa seperti ini? Sama gue juga, kita semua pernah ngerasain hal tadi. Di awal semangat banget membentuk kebiasaan baru, tapi kemudian hilang. Semangatnya hilang, motivasinya hilang, keinginannya, dan akhirnya kita tidak konsisten. Terus apa yang perlu kita lakukan? Kita perlu benahi cara kita membentuk kebiasaan. Karena kebiasaan itu ada ilmunya. Ilmu pembentukan kebiasaan berdasarkan bukan hanya psikologi seperti behavioral psychology atau psikologi perilaku, tapi juga biologi, yaitu otak kita. Bagaimana otak kita bekerja atau neuroscience. Jadi berdasarkan neuroscience atau ilmu otak kita bekerja, pembentukan kebiasaan itu terdiri dari siklus 3 komponen yang bisa kita ingat juga dengan 3R. Reminder, routine, dan reward. Reminder sering juga aku sebut dengan trigger, tapi biar mudah ingat kita bahas 3R. Yang pertama adalah reminder, apa yang membuat kita ingat untuk melakukan habit ini. Bisa jadi di jam yang sama, di waktu yang sama, di tempat yang sama, bersama orang yang sama, atau dengan kondisi emosi yang sama. Jadi ada satu trigger tertentu yang memicu kita melakukan sebuah kebiasaan. Yang kedua, rutin adalah kebiasaannya itu sendiri. Apa kebiasaan yang mau kamu bentuk? Pastikan ketika lo mau bentuk kebiasaan, mulai dari membentuk kebiasaan yang gampang dulu, yang mudah dulu. Dan terakhir yang ketiga adalah reward. Reward ini nanti ada reward ekstrinsik yang kita dapatkan secara fisik atau reward intrinsik yang kita rasakan setelah kita melakukan kebiasaan itu. Kita ambil contoh, misalnya lo pingin bentuk habit atau kebiasaan baca buku 15 menit di pagi hari. Baca buku adalah komponen kedua, yaitu apa kebiasaannya, rutinitasnya, rutinnya. Sementara remindernya adalah misal jam 7 pagi. Setiap jam 7 pagi kita mau baca buku. Berarti remindernya adalah jam 7. Kita pasang juga alarm setiap jam 7 untuk menjadi pengingat kita membaca buku. Lalu rewardnya, kita bisa hadiahi diri kita dengan setelah baca buku kita bisa sarapan, atau setelah baca buku kita minum secangkir kopi hangat. Itu reward ekstrinsik, tapi yang lebih utama adalah reward intrinsik. Apakah kita merasa senang? Apakah kita merasa happy, bahagia ketika kita selesai membaca buku? Saat membacanya dan setelah membacanya, ada nggak perasaan senang? Perasaan senang itulah yang membuat sel saraf kita aktif untuk membentuk siklus kebiasaan yang diulangi lagi besoknya, yang diulangi lagi lain kali. Jadi kita perlu benar-benar menggabungkan ketiga komponen tadi menjadi sebuah habit statement, pernyataan kebiasaan. Setiap jam 7 pagi, aku akan baca buku supaya aku belajar hal baru. Ada reminder, ada rutin, ada reward. Ketiga hal ini ketika kita gabungkan menjadi habit statement. Nah, sekarang giliran lo. Coba silahkan tuliskan di komen apa contoh habit statement untuk kebiasaan yang mau lo bentuk. Kalau tidak kita rancang,
kebiasaan berdasarkan cara kerja otak kita, ya wajar aja kita nggak konsisten. Wajar aja kita nggak ngelakuinnya terus-menerus. Maka kita pelajari cara otak kita bekerja, kita rancang kebiasaan berdasarkan cara kerja otak, insya Allah kita bisa konsisten. Kalau lo tertarik mau membangun kebiasaan yang konsisten, nggak akan berhenti lagi, konsisten yang abadi, silahkan bisa ikuti program 30 hari jago bentuk habit, yaitu Permanent Automatic Habit. Membentuk kebiasaan yang otomatis dan permanen. Silahkan klik link yang ada di deskripsi. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video lainnya. Jangan lupa komen, bagikan ke teman lo, dan subscribe, nyalakan loncengnya. See you, salam pembelajar.